Saya banyak sekali berbicara tentang doa atau sudah menyinggung tentang doa, tapi hari ini saya akan khusus berbicara lagi tentang doa. Kenapa saudara? Karena doa pada akhir zaman ini semakin banyak diperlukan, semakin perlu untuk dilipat kali gandakan. Dan setiap anak Tuhan dipanggil untuk menjadi pasukan di dalam doa. Mau atau tidak mau, kita dipanggil untuk masuk di dalam namanya sebuah pasukan yang besar, yaitu pasukan yang berdoa, saudara. Dan saudara jangan berpikir kalau kita berdoa untuk orang lain itu merupakan suatu kerugian. Allah kita itu tidak pernah berhutang. Kalau kita menabur sesuatu, pasti kita akan menuai berlipat kali ganda. Amin saudara. Karena itu semakin banyak saudara menabur dalam doa, semakin banyak saudara akan melihat tuaian demi tuaian datang dalam hidup kita. Semakin banyak kita berdoa untuk orang lain, semakin banyak jawaban untuk diri kita akan kita terima. Amin saudara. Karena itu malam ini, sore ini kita akan pelajari khusus tentang doa. Pertama Yeskiel 22 ayat 30. Yeskiel 22 ayat 30. Saya akan bacakan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tapi aku tidak menemuinya. Saudara, kalau disebut di sini Tuhan mencari seseorang untuk mempertahankan negeri. Negeri bukan bicara cuma soal negeri Indonesia, saudara, tapi hidup kita ini juga negeri di hadapan Tuhan. Rumah tangga kita juga merupakan negeri di hadapan Tuhan. Kota persekutuan kita juga merupakan negeri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau berdiri untuk mempertahankan negeri, untuk mendirikan tembok. Apa artinya? Untuk membuat sesuatu pertahanan yang kuat, untuk membuat sesuatu perlindungan bukan cuma bagi diri kita sendiri, tapi bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita, bagi orang-orang yang sudah seharusnya untuk diselamatkan. Saudara, banyak orang berpikir bahwa berdoa itu merupakan suatu sikap yang pasif, padahal salah saudara. Pendoa-pendoa adalah pelaksana-pelaksana Allah di dalam dunia ini. Saudara mengerti pelaksana artinya apa? Allah punya rencana saudara. Allah punya banyak keinginan dan kerinduan hatinya sebenarnya. Tapi satu hal saya katakan, itu tidak bisa dia perbuat kalau tidak ada orang yang berdoa. Itu merupakan rahasia daripada doa. Karena apa? Allah waktu menciptakan dunia ini, Allah menciptakan dengan hukum-hukum. Ada hukum alam saudara, ada hukum gravitasi, ada hukum namanya keturunan. Kalau misalnya orang tuanya matanya sipit dua-duanya, ya anaknya kemungkinan besar matanya sipit saudara. Itu semuanya hukum yang sudah Allah ciptakan. Tapi ada satu hukum yang mengatasi semua hukum itu. Apa? Hukum doa saudara. Di mana ada orang berdoa sesuai dengan isi Alkitab, di mana ada 2 atau 3 orang sepakat berdoa sesuatu, segala macam hukum bisa diubah. Amin saudara. Bahkan hukum dunia yang mengatakan nasi sudah menjadi bubur tidak bisa diubah, dengan doa bubur bisa berubah menjadi nasi. Kalau orang yang berkata saya hitam, istri saya hitam, mana bisa saya punya anak putih? Dengan doa kita bisa punya anak putih. Amin saudara. Ada begitu banyak yang bisa diubah dengan doa. Dan itu yang Allah sedang rindukan untuk merubah. Sebenarnya manusia ini dikatakan tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari kebenaran, dan tidak ada yang rindu untuk diselamatkan. Tapi dengan doa akan banyak orang mencari kebenaran. Dengan doa akan banyak orang yang diselamatkan. Karena itu saudara, doa adalah pelaksana Allah di dalam dunia ini. Allah mempunyai rencana. Dan begitu dia mempunyai rencana, dia mulai mencari. Di antara anak-anaknya, di persekutuan, di mana-mana, dia mulai mencari. Siapa orang yang mau tanggap kepada hatinya Allah. Dan pada saat orang itu atau kita terbuka hatinya kepada Allah, dia mulai taruh dalam hati kita, dalam kepikiran kita. Doakan ini, doakan ini, doakan ini. Begitu kerinduan ada, kita mulai berkata, Tuhan aku berdoa untuk ini, aku berdoa. Begitu kita mengucapkan doa, Allah bisa berkata kepada iblis, iblis kau tidak bisa menghalangi rencanaku lagi, karena ada anakku yang berdoa. Sesuai dengan firmanku, ada 2 atau 3 orang yang sepakat berdoa, terjadi sesuatu. Amin saudara. Saya akan berikan kesaksian saudara. Dikatakan jelas bahwa hukum doa adalah hukum tertinggi, mengatasi segala hukum lain untuk menopang intervensi Allah. Artinya untuk membuat Allah turut campur dalam hidup kita. Pada bulan September tahun 40 saudara, Nazi waktu itu mengirim lebih dari 200 pembom untuk menyerbu Inggris saudara. Pada saat itu pesawat-pesawat daripada Nazi sudah
sedia sudah menyelesaikan pesawat-pesawat untuk membom. Sedangkan Amerika dan Inggris pabriknya itu tertunda sehingga tidak bisa menghasilkan pesawat untuk melawan Nazi. Pada saat itu dikatakan pada September tahun 40 ada sesuatu gerakan yang berdoa. Tuhan bangkitkan banyak anak Tuhan khususnya di kota Inggris untuk berdoa supaya Inggris jangan jatuh ke tangan Nazi. Apa yang terjadi saudara? Sesuai dengan sejarah yang saya barusan ini baca sebuah buku, dikatakan pada saat itu 200 pesawat terbang, tapi 185 jatuh dan sisanya kembali ke Jerman, saudara. Tidak tahu apa sebabnya. Kemudian pada saat itu diwawancara beberapa orang yang selamat pulang, dikatakan kenapa kamu tidak jadi menyerbu Inggris? Dikatakan mereka berkata begini, saat itu langit Inggris penuh dengan pesawat daripada Inggris dan Amerika. Padahal saudara tahu kenyataannya cuma 2 pesawat yang saat itu terbang landas dari Inggris. Bayangkan saudara, cuma 2 pesawat melawan 200 pembom pesawat dari Nazi. Tapi bisa terjadi sesuatu, 185 jatuh dan sisanya kembali pulang. Bahkan sampai pada tahun lalu katanya masih ada salah satu sejarawan daripada Jerman yang ditanya apa yang menyebabkan saat itu tentara begitu banyak yang jatuh, pesawat begitu banyak yang jatuh, karena Inggris mengakui bahwa cuma 2 waktu itu yang terbang. Dikatakan begini, tidak tahu apa, tapi ada satu lapisan yang kuat di atas kota Inggris yang menyebabkan Inggris tidak bisa jatuh ke tangan musuh. Dia berkata, saya tidak tahu rahasia radar apa yang sudah kamu tempatkan pada waktu zaman itu. Tapi kita melihat bahwa tidak ada pesawat pembom Nazi yang bisa masuk ke kota Inggris, ke negeri Inggris khususnya ke kota London. Saudara, itu adalah bukti daripada doa. Doa itu punya kuasa untuk merubah segala sesuatu. Kemudian saudara, pada tahun 1962 Amerika mulai sombong saudara. Amerika yang dulunya selalu mengajar untuk berdoa pada saat sebelum kebaktian, sebelum sekolah, semua pada 1962 pembacaan Alkitab dan doa itu dihapuskan dari negara Amerika Serikat. Pada tahun 1963, saya catat semuanya di sini, dikatakan seks sebelum menikah naik sebanyak 200%. Hamil di luar nikah naik sebanyak 400%. Dan penyakit kotor naik sebanyak 200%. Itu cuma dalam jangka waktu 1 tahun. Dan bunuh diri di Amerika Serikat naik dengan jumlah 400%. Bayangkan saudara, apa pentingnya? Menurut orang-orang apa sih pentingnya doa sebelum sekolah dimulai? Apa sih pentingnya membaca Alkitab sebelum sekolah dimulai? Tapi kita lihat akibatnya, hanya hal yang kecil menghasilkan perkara-perkara negatif yang besar. Karena itu jangan pernah mengecilkan arti doa. Dampak yang kecil itu bisa, dampak yang besar itu bisa dicapai hanya kalau kita mau menyediakan waktu sedikit untuk berdoa. Satu lagi kesaksian yang saya alami sendiri bersama suami saya waktu kami tinggal di Delft. Pada waktu itu homo dan lesbian mengadakan suatu hari yang akan merubah kota kami menjadi kota pink, kota yang menjadi lambang daripada warna daripada homo dan lesbian, saudara. Waktu itu kami disuruh selebaran di mana-mana bahwa homo dan lesbian dari seluruh Belanda akan berkumpul di kota kami, kota Delft, saudara. Dan kami waktu itu merasa tidak rela bahwa kota kami akan disebut sebagai kota yang seperti itu. Kami berdoa, kami katakan Tuhan batalkan. Kami percaya hari itu tidak ada Delft pink, artinya Delft yang berubah menjadi kota itu. Tapi kami mau Tuhan, Delft penuh kemuliaan-Mu. Dan kita lihat ada sesuatu yang terjadi, cara Tuhan bukan cara manusia. Entah bagaimana jadinya, pada saat hari yang sama dengan hari persatuan itu, dengan hari perkumpulan itu, pada saat itu Belanda masuk di dalam final dengan Eropa. Sepak bola Belanda, saudara, masuk ke dalam final Eropa. Dan saat itu, hari yang sama, pada saat itu mereka final, saudara. Dan apa akibatnya? Belanda menang. Belanda menang sehingga seluruh kota lupa akan perkumpulan itu, lupa akan demonstrasi tentang homo dan lesbian. Yang ada adalah
pesta kemenangan daripada sepak bola Belanda. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi yang direncanakan. Akan terjadi sebuah kota, sebuah perkumpulan besar-besaran yang mengatakan bahwa orang homo dan lesbian harus diakui di negeri Belanda. Karena apa? Karena ada orang yang berdoa. Karena itu saudara, mari kita menjadi laskar doa. Mari kita berdoa lebih lagi dan lebih mengerti bahwa apa yang kita doakan tidak pernah sia-sia. Banyak orang berpikir begini, bagaimana sih cara berdoa? Saudara, seperti cara saya ngomong, seperti cara saudara berbicara, semuanya berlainan, benar? Dan doa adalah cara kita berbicara dengan Allah. Karena itu nggak ada yang sama, saudara. Ada yang berdoanya berjam-jam cuma diem, cuma bilang, Tuhan aku cinta engkau, engkau baik buat saya. Ada yang seperti itu. Ada yang cerewet seperti saya, saudara. Kalau berdoa semua detail, Tuhan saya mau ini, mau begini, mau begitu. Semuanya ada dan Tuhan tahu itu. Ada yang berdoa dengan cara menangis, meratap. Ada yang berdoa dengan segala macam cara. Itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah hati kita memiliki kerinduan untuk berdoa. Saudara, yang kedua, sekarang kita akan masuk, saudara. Kalau tadi yang pertama saya katakan doa adalah pelaksana Allah. Yang kedua, bagaimana menjadi pendoa yang efektif? Satu hal, cuma satu syaratnya. Pertahankan hati yang bersih. Kita buka, saudara, Mazmur 15 ayat 1-3. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan, judulnya Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menyimpan cela kepada tetangganya. Saudara, dikatakan di sini, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Artinya siapa yang boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan, mengerti hati Tuhan, mengerti dan ikut bersidang bersama Tuhan. Satu syaratnya apa? Dia yang berlaku tidak bercela. Tapi saudara, mungkin saudara berkata, siapa sih di dunia yang tidak bercela? Semua dari kita nggak lepas dari dosa. Benar, saudara? Jangan lupa satu hal, darah Yesus membuat kita hari lepas hari tetap kudus di hadapan Allah. Amin. Bukan karena kelayaan kita, bukan karena kita benar, dan bukan karena perbuatan yang benar dari kita. Tapi satu, begitu kita berbuat salah, kalau Roh Kudus mulai memperingatkan dan kita langsung berkata, Tuhan biar darahmu membasuh aku lagi, biar darahmu menguduskan aku lagi. Pada saat itu darah dia akan mulai mengucur, membasuh kita. Dan pada saat itu juga kita kembali murni, kudus, tak bercela di hadapan Allah. Itu satu-satunya yang membuat kita bisa tetap kudus di hadapan Allah. Tapi selain itu, ada hal yang harus kita lakukan sesuai dengan doa Daud, Mazmur 51 ayat 12. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, ini yang menjadi bagian kita. Kita perlu berdoa berkata, Tuhan, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan baharui aku dengan roh yang teguh. Artinya biar kita manusia batiniah kita dibaharui hari lepas hari, dan hati kita ditahirkan. Saudara, bicara soal hati itu bicara soal motivasi, bicara soal pikiran-pikiran yang tidak orang lain tahu. Bicara soal hati itu bicara soal khayalan-khayalan yang kadang-kadang tidak ada seorang lain pun yang tahu, tapi hanya Tuhan yang tahu. Saudara, kita minta hati yang tahir dan Allah akan mulai mengoreksi kita. Banyak orang berpikir kalau begitu kita berdoa langsung kita menjadi Superman, saudara. Langsung kita berubah menjadi orang yang baik, orang yang bijaksana, orang yang tidak berbuat salah. Bukan begitu caranya. Di dalam Allah tidak ada instan, saudara. Tidak ada yang langsung Superman dituang langsung jadi. Bukan begitu caranya. Tapi kalau hati kita mulai berkata, Tuhan aku mau dibentuk, Tuhan aku mau sungguh berikan hatiku tahir, Allah akan mulai menyelidiki. Pada saat kita mulai berdoa begitu, kita akan mulai merasa diri kita semakin jelek, saudara. Karena apa? Allah mulai menunjuk setiap sudut dalam hidup kita. Pada saat saya mulai rindu untuk hati saya diperbaharui, pada saat saya mulai rindu, Tuhan berikan aku hati yang tahir, sungguh-sungguh hati yang mengenal hatimu. Saya mulai melihat, saudara. Pada waktu itu saya
Waktu itu saya masih usianya 20 tahun saudara. Dan selama dari saya kecil sampai besar, saya nggak pernah merasa bersalah kalau saya ribut dengan orang tua saya, terutama dengan ibu saya. Saya selalu berkata, dia yang salah, dia yang nggak mengerti saya, dia yang kurang iman, dia yang kurang ini, dia yang kurang ini. Tapi pada pertama kali pada saat saya berdoa tentang hati yang tahir, hati yang baru, hati yang lembut, saya ingat sekali Tuhan mulai katakan, berapa banyak engkau melukai hati ibumu. Pada saat itu saya mulai mengoreksi. Saya lihat kata-kata saya yang kejam terhadap ibu saya, tuduhan-tuduhan saya. Saya sering ngomong, mamah sih dasar mamah kurang berdoa, mamah kurang percaya. Walaupun itu seringkali hanya ungkapan kekesalan, tapi itu toh menyakitkan hatinya. Saat itu saya mulai bertobat, dan kemudian Tuhan mulai tunjukkan sikap hati yang jelek, banyak hal dalam kesombongan terhadap suami. Berapa banyak kelihatannya saya mau belajar lebih giat, kelihatannya saya mau menjadi insinyur, itu karena saya ingin menyelesaikan sekolah dengan baik sebagai tanggung jawab saya sebagai orang tua. Tapi saya tahu pada saat itu Tuhan mulai menyelidik, dasarnya saya tidak pernah mau kalah dengan suami saya. Saya mau apa yang dia capek, saya juga capek. Kalau dia bisa bekerja, saya juga bisa bekerja. Saudara, Allah mulai selidiki itu semua. Allah mulai nyatakan bahwa seringkali apa yang kelihatannya baik itu belum tentu memiliki motivasi yang baik. Apa yang kelihatannya buruk kadang-kadang justru memiliki motivasi yang baik. Dan Allah mulai menyelidiki segala sesuatu. Sikap saya terhadap pembantu, sikap saya terhadap hamba-hamba Tuhan, seringkali saya meremehkan mereka. Dan Allah mulai selidiki satu persatu. Dan pada saat itu saudara, bukan berarti saya berubah menjadi baik, tapi hati saya mulai peka, hati saya mulai lembut, dan hati saya mulai tahu membedakan mana ini dosa, mana itu kebenaran. Saudara, kalau saudara mulai rindu untuk diperbaiki, katakan, Tuhan, bentuk aku, menjadikan hatiku tahir. Pada saat itu mungkin Tuhan mulai singkapkan luka-luka hati saudara. Kadang-kadang orang melakukan kritik, itu ceritanya kritik membangun, padahal hatinya kecewa dan luka. Seringkali susah dibedakan antara kritik yang tulus dengan kritik yang timbul dari hati yang luka. Banyak suami dan istri menyatakan sesuatu kepada lawan jenisnya, kepada pasangannya, bukan karena dengan dasar kasih, tapi dengan dasar bosan, dengan dasar kekecewaan, dengan dasar penuntutan yang lebih dalam. Saudara, mari kita belajar untuk mengatakan, Tuhan, selidiki hatiku. Dan pada saat itu saudara, kalau Tuhan mulai berurusan, mungkin kita gagal lagi, tapi cepat kembali. Seperti yang saya katakan tadi, darah Yesus itu yang membuat kita selalu baru. Darah Yesus itu yang membuat kita semakin hari semakin indah. Dan makin lama kita semakin sadar, begitu kita mau berbuat dosa, Allah sudah menegur, dan kita urung untuk berbuat dosa, tidak jadi berbuat dosa. Itulah cara pembentukan Allah. Saudara, kenapa sebagai seorang pendoa sangat penting memiliki hati yang tahir? Karena sebagai seorang pendoa adalah seorang yang akan Tuhan singkapkan hati Allah, dan akan Tuhan singkapkan banyak rahasia orang lain, banyak rahasia dari persekutuan, banyak rahasia daripada gereja-gereja. Dan tanpa memiliki hati yang tahir, maka jadinya adalah orang yang senang membicarakan orang lain, orang yang hanya berbicara tentang hal-hal yang negatif, tapi tidak memiliki jiwa yang mau mempertahankan negeri, mau berdoa untuk keselamatan orang lain. Saudara, ada satu kesaksian pada saat itu di buku yang saya baca mengatakan Cindy Jacobs adalah seorang pendoa syafaat yang luar biasa, saudara. Dia seorang pendoa syafaat yang Tuhan sudah latih dan Tuhan sudah pilih. Pada suatu hari Tuhan berkata jelas kepada dia. Ada seorang hamba Tuhan namanya Greg gitu ya. Greg, Tuhan bilang kalau dia tidak bertobat, Tuhan berkata begitu, dia akan menerima penyakit jantung dan dia akan terbaring di rumah sakit dan akan mengalami stroke yang cukup parah. Pada waktu Tuhan berbicara begitu, Cindy Jacob ini kenal Greg Tuhan. Dan sudah lama dia memang mengalami banyak luka, dikecewakan, dihina, ditekan oleh hamba Tuhan ini. Tapi dia seringkali sudah berkata, Tuhan, aku sudah mengampuni. Buat dia sudah selesai. Pada waktu Tuhan berbicara begitu, tiba-tiba saudara, tanpa dia sadari, dia mulai membayangkan kalau hamba Tuhan ini masuk rumah sakit. Terus dia mulai bilang gini dalam hatinya, baik juga ya kalau dia masuk rumah sakit, biar hamba Tuhan itu bertobat dari kesalahannya. Saudara, dia mulai membayangkan kalau hamba Tuhan itu sakit, mungkin sebulan di rumah sakit. Dan pada saat dia mulai berpikir gitu, Tuhan mulai berbicara keras dengan dia. Tuhan katakan, lihat hatimu. Aku memberikan rahasia
aku bukan supaya kamu berpikir demikian, tapi aku memberikan rahasia ini supaya kamu mendoakan dia, supaya dia tidak pernah mengalami masalah jantung. Saudara, pada saat itu dia mulai mengerti betapa pentingnya hati yang tahir. Tanpa hati yang tahir, seorang pendoa syafaat hanya akan menjadi seorang yang berbicara tentang yang negatif. Dia mulai bertobat, dia mulai, Tuhan benar, bukakan semua luka-luka, cabut. Seringkali banyak orang berpikir, saya sudah mengampuni, saya sudah melupakan, tapi di dalam hatinya dia belum sembuh dari lukanya. Itu yang membuktikan sehingga seringkali keluar kata negatif, seringkali keluar kekecewaan, seringkali keluar banyak hal, saudara, hanya akibat dari luka hati. Pada saat dia mulai minta supaya darah Yesus menjamah dia, menyembuhkan dia, dia mulai bisa berdoa untuk Greg. Dia berdoa, dia minta belas kasihan Allah, dia minta Tuhan menjamah dia, dan dia tulis dalam bukunya, saya mengucap syukur karena Greg boleh bertobat, dan sampai detik ini dia dipakai dengan luar biasa tanpa pernah mengalami yang namanya serangan jantung. Saudara, itu yang Tuhan mau, hati yang tahir. Dan jangan pernah berpikir bahwa pendoa itu merupakan, ya sudah pendoa ya pendoa begitu. Pendoa adalah merupakan awal dari semua pekerjaan di ladang Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus memulai menjadi seorang pendoa. Seorang pelayan Tuhan yang berhasil harus memulai kariernya dari menjadi seorang pendoa. Seorang konseling yang berhasil harus memulai kariernya dari menjadi seorang pendoa. Karena itu saudara, kalau saudara dan saya rindu untuk dipakai Tuhan, mulai cari apa artinya menjadi seorang pendoa. Dan pada saat itu Tuhan akan mulai tingkatkan dari pendoa digabung dengan yang lain. Melayani mimbar mungkin, melayani musik, melayani segala sesuatu. Tapi mulai dari menjadi pendoa. Karena itu akan merupakan dasar yang kuat. Sumber yang tidak pernah habis, tidak pernah kering. Sumber kekuatan. Saudara akan bisa mengerti hati Allah dengan tepat kalau saudara mulai dengan pendoa. Tapi kalau saudara mulai dari yang lain, saudara, banyak orang, terutama untuk sebagai pemimpin pujian dan pemain musik, saudara. Kalau saudara mulai dengan memain musik dan bukan mulai sebagai pendoa, saya melihat betapa banyak mereka yang mulai jatuh di dalam apa? Show. Permainannya tidak lebih dari show keakuannya. Dia begitu senang menampilkan segala kepandaiannya, tidak ada urapan lagi, tidak ada lagi aliran daripada sungai-sungai Roh Kudus, tapi yang ada adalah keakuan yang mengalir. Dan banyak sekali pemimpin-pemimpin pujian yang jatuh di dalam perjinahan, yang jatuh di dalam kesombongan. Karena apa? Mereka memulai dengan suatu pelayanan yang tidak didasari doa, tapi didasari dengan sesuatu yang indah di hadapan manusia. Karena itu saudara, sekali lagi, apapun pelayanan yang saudara rindukan, mulai dengan berdoa, mulai menjadi pendoa yang efektif di hadapan Allah. Kita lanjutkan saudara. Kejadian 9 ayat 20-23, mari kita baca saudara. Ini harus menjadi prinsip dalam hidup doa kita. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia meminum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Saudara, ini yang Tuhan mau taruh di dalam hati kita sebagai pendoa. Apa artinya? Menutupi ketelanjangan orang lain, menutupi kesalahan orang lain dengan doa kita, sehingga kesalahan, ketelanjangan orang lain, kejatuhan orang lain itu tidak perlu ada lagi yang melihat. Amin saudara. Perlu sekali banyak sekarang anak-anak Tuhan yang berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang di mimbar, supaya apa? Mereka tidak pernah jatuh. Kalau Tuhan singkapkan sesuatu, harusnya kita berdoa, bukan kita omongin, bilang, aduh tahu nggak itu hamba Tuhan, kelihatannya si khotbah bisa, taunya di belakang rumah tangganya berantakan. Bukan itu yang Tuhan mau saudara, tapi ini waktunya untuk berdoa bagi mereka. Saudara, orang yang berdiri di depan, baik itu pemimpin pujian, pemain musik, pembawa firman, adalah orang yang paling banyak diserang oleh iblis. Karena itu butuh sekali orang yang berdiri di belakang mereka untuk mendukung di dalam doa, untuk mendukung di dalam pergumulan. Saya tahu seperti keluarga di sini, orang yang menyebarkan kaset, menyebarkan firman Tuhan lewat kaset, itu adalah orang-orang juga yang menjadi musuh daripada iblis. Karena iblis tahu bahwa lewat kaset itu pelayanan firman tersebar di mana-mana, dan tanpa doa saudara,
maka keluarga di sini pun akan mengalami banyak serangan demi serangan. Coba saudara tanya dengan mereka, kelihatannya sih baik-baik saja, tapi saya tahu pasti banyak pergumulan yang mereka hadapi, banyak serangan yang mereka hadapi, dan tanpa doa saudara, kerohanian mereka seringkali digerogoti sedikit demi sedikit, sehingga mereka menjadi melayani dengan hanya sekedar sekedar pelayanan, sekedar kebiasaan, dan itu yang seringkali iblis mau. Di mana pelayanan itu hanya sekedar merupakan kebiasaan, tidak akan lagi ada urapan, tidak ada kasih yang mengalir, tidak ada kuasa yang mengalir, tidak ada pengorbanan yang mengalir. Karena apa? Semuanya hampa. Karena itu saudara, buat kita yang berdiri di depan, atau buat kita yang tidak berdiri di depan, mari berdoa. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Supaya apa? Kita satu sama lain merupakan jaringan doa yang kuat, yang tidak bisa ditembus oleh kuasa kegelapan. Sehingga sampai akhir kita mencapai garis finish dengan kemenangan yang gilang gemilang. Amin saudara. Kemudian kita lanjutkan saudara. Kita lanjutkan pelayanan dan karunia doa syafaat. Saudara, kita lihat di Alkitab, mungkin saudara berpikir pelayanan doa syafaat itu baru ada akhir-akhir zaman. Tidak, itu sudah dimulai dari sejak Keluaran. Kita baca Keluaran 17 ayat 10 sampai 13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, siapa yang berperang saat itu? Yosua dan orang Israel. Tetapi siapa yang menentukan kemenangan saat itu? Musa, Harun dan Hur, saudara. Bukan cuma Musa. Seandainya cuma Musa terus dia capek, apa jadinya saudara? Tetap kalah saudara. Tapi ada 3 orang di situ yang saling menopang, saling membantu. Juga Yosua yang di depan. Semuanya sama pentingnya, semuanya ada fungsinya. Itu yang Tuhan mau pada akhir zaman ini. Jangan anggap enteng sekali lagi berdoa, karena doa itu menentukan kemenangan. Doa itu menentukan seberapa banyak tuaian. Doa itu menentukan keberhasilan daripada persekutuan dan gereja. Doa itu menentukan keberhasilan dari setiap kaset yang disebar kemanapun. Doa itu menentukan segala sesuatu saudara. Karena itu jangan pernah anggap enteng doa. Ini sudah saatnya pada akhir zaman ini untuk pendoa-pendoa diakui, untuk pendoa-pendoa digalang menjadi satu. Kalau zaman dulu pemusik itu nggak ada yang ngakui saudara, nggak ada yang menghargai, nggak ada yang ngasih duit saudara, dan dianggap pelayanan belakang lah. Ada musik baik, nggak ada musik baik. Sampai suatu ketika bangkit suatu angkatan yang Tuhan mulai nyatakan bahwa pemusik itu memegang peranan di Alkitab. Karena itu sekarang mulai banyak pemusik yang diakui, pemazmur, pemimpin pujian mulai banyak dipuji, diberi penghormatan. Tapi ini juga saatnya pendoa perlu mendapat tempat saudara. Saya sungguh rindu setiap persekutuan memiliki pendoa-pendoa yang berhasil, pendoa-pendoa yang kuat, yang bergumul untuk persekutuan itu, yang bergumul untuk daerah sekitar itu, untuk memenangkan di mana saudara dan saudara ditempatkan. Karena itu saudara, kenapa saya bawakan firman itu? Saya rindu. Di sini saya tahu banyak ibu-ibu yang mungkin nggak kerja, mungkin saya tahu kalian sibuk, tapi pasti ada waktu untuk mungkin berkumpul seminggu sekali 1 jam untuk berdoa, untuk menggalang suatu persekutuan doa yang kuat, untuk mempertahankan persekutuan di sini, untuk membebaskan persekutuan di sini daripada kutuk kemiskinan, daripada kutuk-kutuk serangan iblis, untuk memenangkan orang daerah di sini. Perlu galang persekutuan doa, galang yang namanya persekutuan doa itu bukan yang seperti sekarang ini ada saudara. Isinya banyak nyanyinya 1 jam, firman Tuhannya 1 jam, doanya 5 menit. Itu bukan persekutuan doa namanya saudara. Itu ya namanya persekutuan, tapi bukan doa. Yang dinamakan persekutuan doa adalah di mana orang berkumpul, berdoa, berdoa dan berdoa isinya. Perlu sekali saudara. Dan kalau saudara baca di dalam Lukas 2, saudara nggak usah baca 36 ayat 38, ada seorang nabi perempuan yang dikatakan setelah dia menikah dan suaminya meninggal, kemudian dia menguduskan dirinya, mengususkan dirinya untuk masuk dalam bait Allah dan berdoa. Dan dialah orang yang menerima wahyu bahwa pada saat yang tepat hari itu Yesus datang sebagai seorang bayi. Saudara,
Kelihatannya hal itu sepele, tapi hanya pendoa-pendoa syafaat yang benar yang menangkap wahyu-wahyu yang khusus dari Allah. Dan itu diperlukan, saudara. Kalau saudara mengadakan persekutuan di sini, seharusnya pendoa-pendoa syafaat sudah menangkap apa yang akan terjadi hari itu. Firman apa yang Tuhan akan bicarakan, apa serangan iblis yang akan menyerang persekutuan itu. Itu semua dibutuhkan pendoa-pendoa, pendengar, pemasang radar, istilahnya, saudara, yang bisa mendengar jelas apa yang Tuhan mau dan berjaga-jaga untuk orang lain. Saudara, di dalam doa syafaat secara global dibagi 3, saudara. Ada 3 jenis pendoa syafaat secara global, ya, saudara. Pertama adalah jenis pendoa syafaat kritis. Apa artinya pendoa syafaat kritis? Apa artinya pendoa syafaat kritis, saudara? Pendoa syafaat yang dipanggil pada saat-saat gawat daripada setiap orang. Bisa jadi misalnya itu orang yang di Ethiopia, atau itu bisa terjadi pada orang yang ada di sekitar saudara, anak saudara, itu bisa terjadi. Dan itu bisa terjadi pada setiap dari kita. Tapi itu bisa terjadi juga pada satu orang secara rutin, secara terus-menerus. Dan kalau itu terjadi pada seseorang secara terus-menerus, dia harus tahu bahwa dia dipanggil secara khusus untuk menjadi seorang pendoa syafaat pada saat-saat kritis. Saudara, saya akan kasih satu kesaksian. Pada saat sebulan yang lalu ayah saya mendapat serangan jantung, saudara. Pada saat itu ayah saya sedang berdoa untuk Indonesia, sedang berperang. Tiba-tiba ada serangan iblis yang sedemikian kuat, saudara. Dan tiba-tiba jantungnya berhenti. Dan kakinya sudah mulai membiru, tangan-tangannya membiru, saudara. Dan tidak ada yang tahu karena dia ada di kamar sendirian, saudara. Tapi apa yang terjadi? Adik saya Daniel pada saat itu sedang mau pergi ke luar kota. Dia sudah memutuskan dengan istrinya, sudah ngepak barang, saudara. Pagi itu dia akan pergi ke Tawangmangu. Tapi pada saat begitu pagi itu Tuhan berkata, jangan pergi hari ini, berdoa. Karena akan terjadi sesuatu. Dia mulai berdoa. Dan pada pukul 4 sore Tuhan katakan, pergi ke rumah orang tuamu. Terjadi sesuatu pada ayahmu. Dan pada saat itu ayah saya sudah biru semuanya, saudara. Pada saat adik saya naik, terus kemudian dia tahu itu, dia panggil ibu saya, dia panggil adik saya yang lain, berdoa, tumpang tangan. Dan kemudian darah itu mulai mengalir lagi. Dan ayah saya bisa tertolong. Saudara, itulah pendoa-pendoa kritis. Pendoa-pendoa pada saat tertentu. Saya waktu itu nggak dengar apa-apa, saudara. Setelah kejadian itu lewat baru saya dengar. Tapi saya mengucap syukur ada salah satu anggota keluarga yang dipanggil untuk menjadi orang yang berbicara dan berhadapan dengan Tuhan. Jadi orang yang berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Kemudian terjadi lagi dalam keluarga saya suatu kali. Barusan ini ayah saya pergi ke Ungaran, saudara, untuk pengasingan, untuk berdiam diri dan untuk berdoa. Saudara, kalau ayah saya di pengasingan itu artinya benar-benar tidak mau ketemu orang. Jadi dia sama sekali nggak ketemu orang, dia cuma makan dikirim sehari sekali, kemudian dia cuma kirim makan sudah pulang lagi. Dan dia cuma kerjanya 24 jam bergumul dengan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Dan tidak terima telepon, tidak ada berita apa-apa. Pada waktu dia berangkat ke sana, adik ipar saya, jadi istri daripada Samuel, adik saya yang paling kecil, dalam keadaan hamil tua, saudara. Dan waktunya itu kira-kira seminggu lagi akan melahirkan. Pada saat itu kita tidak, tapi saya sudah tahu, tapi karena Tuhan berkata dia harus berangkat ke pengasingan, dia tetap berangkat. Dan ternyata kehamilannya yang seharusnya dikatakan tanggal 16 Agustus menurut dokter, tanggal 2 Agustus dia sudah melahirkan, saudara. Pada saat dia sudah melahirkan, semua berjalan normal. Tapi 2 hari setelah itu, pada saat anak itu mau diambil pulang, saudara, tiba-tiba lever anak itu tidak bekerja. Dan seluruh badannya menjadi kuning, saudara. Bilirubinnya naik begitu tinggi. Dan dokter mengatakan anak itu harus tinggal di rumah sakit karena levernya tiba-tiba tidak berfungsi, saudara. Dan waktu itu kami tidak berani telepon papa karena kami tahu kalau sudah pengasingan dia tidak mau diganggu alasan apapun. Kasarnya anak mati pun dia tidak boleh ditelepon. Tuhan yang akan berbicara. Dan pada saat itu kami berdoa dan kami percaya Tuhan berbuat sesuatu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hari Jumat kami menerima berita bahwa anak itu sakit. Hari Sabtu ayah saya datang di rumah, saudara. Dia berkata, ada apa dengan anakmu Semi? Dia bilang begitu. Saya panggil adik saya Semi. Dan dia bilang, Tuhan khusus suruh saya pulang karena Tuhan katakan anak kamu dituntut oleh iblis. Dan kalau saya tidak pulang, anak itu akan meninggal besok pagi. Terus papi saya pulang, adik saya berkata levernya tidak berfungsi. Terus dia berkata itu cuma pekerjaan iblis, bukan karena anak itu mengalami kelainan. Nanti kita berdoa, kita akan putuskan segala sesuatu dan bawa anak itu pulang apapun keadaannya. Dan kita akan melihat kesembuhan terjadi. Dan benar, saudara,
segalanya normal. Anak itu sembuh dengan baik dan bisa pulang dengan sehat. Senin waktu dia mau pulang, Senin dibawa pulang, darahnya sudah normal kembali, levernya sudah berfungsi kembali. Kita lihat saudara, tanpa ada kontak suara, tanpa ada pemberitahuan, bahkan dia tidak tahu kalau ipar saya itu adik ipar saya sudah melahirkan, tapi dia bisa tahu persis ada sesuatu sedang terjadi. Karena apa? Tuhan kita, Tuhan yang mengatasi segalanya. Tuhan yang di atas ruangan, Tuhan yang bisa melewati batasan tembok dan batasan waktu. Dia akan berbicara dengan setiap orang kalau kita mengalami masalah. Itu merupakan jaminan untuk kita saudara, bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu bergantung kepada manusia, tidak perlu pakai acara yang dikatakan iman bisik-bisik, artinya bicara kepada orang lain. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan mengambil alih. Amin saudara. Dan kalau itu terjadi, kalau itu kita mau terjadi dalam hidup kita, biar juga kita mau untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat, siap untuk dipanggil. Kalau sekali waktu pada malam-malam tiba-tiba Tuhan bangunkan saudara, dan ada suatu nama dalam hati saudara, doakan nama itu. Kalau Tuhan katakan ada sesuatu, mungkin saudara tidak pasti, doakan, jangan pernah ragu-ragu. Karena apa? Orang yang menabur, dia akan menuai. Tapi orang yang tidak pernah menabur, dia tidak akan pernah menuai. Saudara, yang kedua, itu adalah pendoa syafaat kritis saudara. Yang kedua adalah pendoa syafaat umum. Pendoa syafaat umum itu artinya Tuhan panggil dan Tuhan bebankan dalam hati saudara dan saya untuk berdoa secara umum. Baik untuk Indonesia misalnya, baik untuk negeri, baik untuk apa-apa dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari keluarga saya. Ayah saya dipanggil untuk tahun ini khusus berdoa secara global, secara umum untuk Indonesia. Dan pada saat bulan yang lalu Tuhan menunjukkan sesuatu kepada dia. Apa yang Tuhan tunjukkan? Beringin yang besar daripada Indonesia itu mulai dipapas, dipotong segala arah dan mulai dicabut dari sampai ke akar-akarnya. Pada saat itu ayah saya kaget luar biasa. Karena saudara tahu beringin adalah lambang persatuan Indonesia saudara. Dan kalau persatuan itu tercabut, apa hasilnya? Dan kemudian tanpa papi saya tahu, Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Minggu lalu hamba-hamba Tuhan dari Indonesia ini beberapa kumpul di Ungaran untuk berdoa bersama. Dan pada saat itu Tuhan katakan, pertahankan Indonesia, pertahankan Indonesia. Mereka semua mulai berdoa untuk persatuan Indonesia. Mereka mulai berdoa, Tuhan jangan sampai itu terjadi. Karena kalau beringin itu tercabut, beringin itu dipapas habis, maka Indonesia akan hancur. Dan Tuhan katakan, aku akan undur karena doa anak-anakku. Saudara, kalau diundur itu berarti apa? Belum dibatalkan, itu masih bisa terjadi. Karena itu banyak dari kita sekarang dipanggil untuk berdoa. Saudara, kalau itu terjadi, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kita lihat India, gara-gara perpecahan negara itu menjadi miskin seperti itu. Kita lihat Ethiopia, gara-gara perpecahan negara itu kelaparan seperti itu. Karena itu saudara, ini waktunya untuk berdoa. Jadi pendoa yang sungguh. Dan ada satu lagi, kalau tadi pendoa syafaat yang umum, yang terakhir adalah pendoa syafaat pribadi. Pendoa syafaat pribadi itu ada orang-orang tertentu yang Tuhan bebankan dalam hidup saudara. Mungkin itu keluargamu, mungkin itu suamimu, mungkin itu orang temanmu. Tuhan akan taruh beban itu dalam hatimu. Dan kalau itu ada, gumulkan sampai Tuhan berkata selesai. Gumulkan sampai Tuhan berkata ada target yang dicapai. Setiap orang, kalau saudara mau berhasil, mau bertumbuh dalam Tuhan, Tuhan akan taruhkan beban itu. Saudara jangan anggap kalau saudara diberi itu, saudara membawa suatu beban. Tapi mengucap syukur kalau Allah percayakan bahwa saudara boleh memikul dan bekerja sama bersama Allah. Saudara akan lihat pada waktu saudara bergumul dan berdoa untuk orang itu, jawaban doa untuk hidup saudara sendiri akan terjadi hari lepas hari. Saudara akan bertumbuh di dalam kepekaan, saudara akan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, saudara akan bertumbuh dengan hati yang mengerti isi hati Allah. Kalau saudara mulai bergumul khusus untuk orang lain. Saudara, ini saya temukan dan saya alami dalam hidup saya sendiri. Tuhan juga berikan beberapa orang yang saya gumulkan. Tapi karena itu Tuhan juga berikan seseorang untuk saya. Saya tidak cerita apa yang saya buat untuk orang lain, tapi saya cerita bagaimana Tuhan menyediakan begitu indah untuk saya. Tuhan, saudara, pada waktu saya berangkat ke negeri Belanda, saya di sana nggak tahu siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa saudara. Kemudian pada waktu pertama kali saya bertemu dengan seseorang yang saya anggap aneh saudara.
Saya anggap aneh karena orang itu ngomongnya ngaco, saudara. Dan kadang-kadang kalau ngomong terus lupa, black out begitu, saudara. Dan anak itu sekolah sama dengan saya, sekolah arsitek tingkat 4 tapi sudah 2 tahun macet, saudara. Karena apa? Mengalami gegar otak. Tapi pada waktu orang itu mulai bertemu dengan saya, dia langsung berkata sesuatu yang aneh. Dia bilang, saya menunggu kedatanganmu. Waktu itu, saudara, saya mikir nih ada orang gila ngomong sama saya. Sungguh, saudara, jujur. Tapi ternyata orang ini sudah dapat wahyu dari Tuhan bahwa ada satu anak yang harus dia tunggu kedatangannya, dan anak itu akan membawa keberhasilan dalam sekolahnya dan dalam masalahnya. Tapi dia harus mendukung anak itu sampai anak itu selesai sekolah. Dan itulah saya, saudara. Tuhan persiapkan begitu rupa, begitu indah, sehingga anak ini menunggu saya, saudara. Dan dia sungguh menjadi pendoa syafaat saya, menjadi penolong dalam segala hal dalam sekolah saya selama saya bersekolah di sana, saudara. Saya akan ceritakan satu hal, saudara. Pada suatu hari, saat akhirnya dia bisa lulus, saudara, itu yang saya katakan, pada saat Tuhan membebankan sesuatu, Tuhan tidak pernah berhutang, dia akan membayar berlipat kali ganda. Anak ini secara manusia tidak mungkin lulus, karena dia mengalami blackout, dia mengalami kebodohan dan mengalami ingatan, bahkan dia seharusnya sudah masuk rumah sakit jiwa. Tapi Tuhan sembuhkan dengan luar biasa dan dia bisa lulus sekolah, saudara. Dan pada waktu dia selesai kerja, pada waktu dia sedang bekerja, dia bekerja seperti biasanya orang arsitek, saudara, dengan termain ya. Ada proyek satu, kemudian disambung dengan proyek lain. Pada saat itu dia sedang mengerjakan sebuah proyek. Tiba-tiba, saudara, di tengah-tengah proyek itu, dia dicabut dari staf yang bekerja di proyek itu. Dikatakan begini, kamu diistirahatkan selama 1 bulan. Dia kaget sekali, saudara. Dia berkata, Tuhan ngapain? Dan orang bilang, saya akan tetap berikan kamu gaji, tapi kamu diistirahatkan selama 1 bulan. Dan baru bulan depan kamu mulai bekerja kepada proyek yang lain. Pada saat yang itu dia mulai bergumul. Dia berkata, Tuhan kenapa? Kenapa ini terjadi? Seolah-olah dia dipecat secara tidak hormat. Pada saat yang sama Tuhan berkata, ingat tugasmu. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada saat yang sama saya sedang frustasi, saudara. Saya mesti membuat 3 skripsi dan saya tidak ada orang yang membantu saya. Khusus Tuhan pecat dia selama 1 bulan untuk membantu saya. Begitu Tuhan tahu ingat tugasmu, dia langsung telepon saya dan dia bilang, In, kamu butuh apa saat ini? Saya bilang, saya sedang butuh orang yang membuatkan saya skripsi, menerjemahkan dan membantu saya sampai selesai. Dia bilang apa? Saya sebulan khusus kerja buat kamu. Saudara, luar biasa apa yang Tuhan sediakan buat saya. Dan saya bisa menyelesaikan dengan indah karena Tuhan atur sampai sekecil-kecilnya, saudara. Saya itu di sana kan nggak bisa bahasa Belanda dan nggak bisa motret, saudara. Dan untuk bikin skripsi kita perlu pergi ke suatu tempat bikin asprak, terus kemudian memotret dan sebagainya. Dan semua dia kerjakan tepat 1 bulan, selesai dia kembali bekerja, saudara. Itu apa yang namanya pendoa syafaat pribadi. Kadang-kadang Tuhan akan panggil bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk berbuat sesuatu untuk orang itu. Dan di dalam seperti itu, saudara akan melihat persekutuan itu akan dijalin begitu erat. Saya menghargai dia, dia menghargai saya. Hubungan kami bukan hanya sekedar teman, tapi seperti saudara, saling mengasihi. Saya tahu saya bergantung dengan dia, dia bergantung kepada saya. Dan kami bersama-sama untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Dan dalam hidup kami berdua. Saudara, bukan cuma itu saja. Pendoa syafaat pribadi seringkali Tuhan singkapkan segala perkara. Pada suatu hari dia telepon saya dan dia dalam telepon dengan suara yang sangat sedih, suara yang setengah menangis. Dia berkata begini, apa yang kamu buat, Iin? Dia bilang begitu. Kenapa? Tuhan bilang, engkau menyedihkan hati Tuhan. Dan saya ketawa cengar-cengir seperti biasanya saya berkata, iya saya janji sama Tuhan berdoa 1 hari ini 4 jam lamanya. Tapi saya cuma berdoa setengah jam lamanya. Dan dia berkata, saya yang harus minta ampun buat kamu selama 3 jam. Saudara, itulah pendoa syafaat pribadi. Dia membayar apa yang saya tidak bayar, saudara. Dan seringkali hal itu terjadi di antara kami. Sehingga kami makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Mari saudara, galang itu. Maka saudara akan menikmati indahnya di dalam Tuhan. Indahnya persekutuan, kuatnya di dalam Tuhan. Sebelum sampai saudara jatuh, ada orang yang akan menopang engkau. Itu yang Tuhan rindukan, menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kita akan masuk yang terakhir, saudara. Masuk yang terakhir, cara-cara dalam berdoa syafaat. Kita tidak bisa bahas satu persatu melihat waktunya, saudara. Tapi saya akan bahas sedikit. Pertama adalah peperangan rohani, saudara sudah banyak dengar, yaitu Efesus 6 ayat 10-20. Tapi yang hari ini saya mau bahas adalah soal puji-pujian, saudara. Di dalam puji-pujian dalam bahasa aslinya, saudara tidak usah baca satu persatu karena waktunya sudah sangat singkat.
ada sebenarnya 7 arti dalam puji-pujian. Yang pertama saudara, artinya adalah halal, atau itu diambil dari kata haleluya. Dan arti ini adalah mengatakan ledakan bangga terhadap Tuhan. Di dalam doa seharusnya sekali waktu kita bisa meledak dan bangga terhadap Tuhan dan bersuka cita di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, ada yang dikatakan jadah. Itu artinya bersyukur saudara, memberikan pengakuan umum, menyembah dengan tangan teratas dan mengatakan Tuhan aku kagum akan Engkau. Saudara, itu lakukan dalam doa syafaat. Jadah juga artinya memberi pengakuan umum. Dalam doa syafaat perlu sekali mengatakan pengakuan umum. Seperti yang saya pernah katakan, mau tidak mau atmosfer kita itu banyak sekali gelombang suara yang ada. Baik itu gelombang suara dari iblis, dari ajaran sesat, dari orang-orang dunia ini, juga dari anak-anak Tuhan. Seberapa banyak kita mengadakan pengakuan yang benar di dalam atmosfer ini, semakin banyak kita merebut kemenangan di alam udara ini. Karena itu mari akui saudara, katakan Tuhan Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berkasa, Engkau Allah yang berkarya dalam hidupku. Pada saat saudara mulai mengakui itu, maka kerajaan Allah mulai turun dalam hidup saudara dan kegenapan mulai terjadi hari lepas hari. Saudara, selanjutnya barak itu artinya berlutut, memungguk dan berlutut memuji Tuhan. Kita lanjutkan saudara, samar itu artinya menggunakan alat-alat musik. Di dalam doa seringkali alat musik itu tidak bisa disepelekan saudara. Dalam puji-pujian, dalam doa, dalam peperangan rohani, alat musik tidak bisa disepelekan. Saya kasih satu kesaksian soal ini. Pada waktu itu kami melakukan peperangan rohani saudara. Dan pada saat melakukan peperangan rohani sangat sulit, rasanya berat sekali untuk melakukan peperangan rohani. Tiba-tiba Tuhan kita bertanya, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Tuhan berkata, ambil gitar, bunyikan nada C dan bunyikan suara dengan bentuk derap. Jadi tak 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 gitu terus dan pada saat musik itu mulai, kamu mulai berperang dengan musik itu. Dan benar saudara, kami waktu itu mulai berperang dengan musik itu yang ditentukan oleh Tuhan, dan mulai ada terobosan. Tapi iblis nggak senang saudara. Pada saat kami sedang berdoa seperti itu, kami rasakan dengan jelas, khususnya saya waktu itu persis di sebelah yang main gitar saudara, ada suatu kuasa yang berjalan begitu, kuasa yang gelap dan pekat lewat gitu ya, lewat dari saya kemudian muter ke arah pemain gitar. Dan pada saat itu tiba-tiba tanpa ada yang menyentuh, gitar itu bisa fals saudara, fals total. Dan disetel-setel nggak bisa balik saudara, sampai kami harus mencari gitar yang lain. Begitu fals, begitu kacau. Dan kami tahu iblis takut dengan alat-alat musik yang diurapi, yang digunakan sesuai dengan hati Allah. Benar saudara? Karena itu jangan anggap enteng alat musik. Alat musik itu menghasilkan sesuatu kemenangan yang daripada Tuhan. Kemudian sabah itu artinya berteriak kemenangan. Kenapa Yeriko bisa runtuh? Karena ada teriak kemenangan yang menghancurkan dan menggoyahkan semua fondasi daripada iblis. Karena itu sekali waktu kadang-kadang Tuhan berkata berteriak maka engkau akan bebas, dan lakukan itu maka akan terjadi suatu kemenangan saudara. Saya tidak bisa kasih satu kesaksian, semuanya sebenarnya ada dalam ayatnya dan kesaksiannya. Kemudian tepilah itu artinya berdoa dengan bermazmur saudara, berdoa dengan menyanyi saudara. Itu perlu sekali saudara, itu perlu saudara lakukan kalau Tuhan mulai gerakan. Kenapa? Itu menggetarkan hati Allah. Itu seperti saudara merayu Allah, Tuhan lakukan ini dong. Seperti saudara bermazmur dengan Allah dan sedang merayu-rayu supaya Allah mau melakukan sesuatu. Saya kenal dengan seseorang saudara, yang setiap kali dia bermazmur, hadirat Allah turun dengan kuat saudara. Saya nggak tahu apa yang dia buat, tapi dia tahu itu kekuatan dia. Kalau dia bermazmur, jangan anggap perempuan saudara, laki saudara, tapi dia tidak begitu bisa menyanyi dulunya, tapi dia tahu hatinya itu terbuka untuk Allah. Dan setiap dia bermazmur, saya rasakan hadirat Allah itu turun. Karena itu saudara, lakukan, latih itu. Tanpa dilatih itu nggak akan bisa. Tanpa dilatih, mari latih, jangan malu-malu, latih itu di rumah, latih itu pada saat kita berjemaat, maka kita akan melihat kemenangan dari kemenangan. Terus kemudian yang terakhir saudara adalah taudah itu memberikan korban dalam pujian. Kalau saudara kolektor biasanya dilakukan dengan sembari nyanyi, itu bukan sekedar nyanyi terus kemudian pengisi waktu sembari kolektor. Sebenarnya itu adalah merupakan suatu bukti bahwa kita tidak hanya menyanyi, tapi mau memberikan korban
sebagai ucapan syukur kita. Cuma sayangnya seringkali orang berpikir itu hanya sekedar pengisi waktu, saudara. Karena itu saudara mesti mengerti, di dalam berdoa syafaat yang sungguh ada korban yang harus diserahkan. Baik itu puji-pujian, baik itu waktu, baik itu harga diri, baik itu kematian secara daging, ada korban yang harus diserahkan. Selain itu saudara, ada yang namanya berjalan dan berbaris. Di dalam doa syafaat sesuai dengan Yosua 1 ayat 3 dikatakan setiap tempat yang kau injak akan menjadi tanah yang kuberikan kepadamu. Saudara, kadang-kadang Tuhan bicara jelas, injak tanah itu maka engkau akan memiliki kemuliaan. Saudara, pada waktu saya pertama kali pindah rumah di Bekasi, saudara, setiap kali saya berdoa saya merasakan hambatan, saudara. Saya merasakan tidak ada terobosan antara saya dengan Tuhan. Rasanya berat di Bekasi. Sampai sekali waktu Tuhan berkata, kelilingi rumahmu, injak setiap sudut rumahmu, katakan di dalam nama Yesus tanah yang aku injak menjadi tempatku. Dan pada saat saya mulai lakukan itu, ada terobosan terjadi di dalam doa-doa saya. Dan itu juga dilakukan bukan hanya oleh saya, bukan hanya oleh Yosua. Kalau saudara baca buku daripada Robert Liddon, dikatakan sebelum Rusia berubah menjadi seperti sekarang, saudara. Pada waktu itu, pada saat Rusia masih sebagai negara komunis, masih merupakan negara yang terkuat menjadi lawan dari Amerika, Tuhan utus dia khusus untuk ke Rusia. Dan pada malam hari, Tuhan katakan injak daerah-daerah tertentu, termasuk gedung parlemen daripada Rusia di halaman depannya. Dan pada saat itu dia harus berkeliling dan harus berdoa dan harus mengucapkan nubuat-nubuat. Secara manusia dia berkata, saya juga takut ditangkap, saudara. Dia bilang, saya takut disangkanya mata-mata atau mau ngapa-ngapain. Dia bilang, tapi aneh, malam itu banyak penjaga yang lewat, tidak ada yang menegur saya, tidak ada yang tanya, seolah-olah mereka tidak melihat saya. Dan dia bernubuat di tempat-tempat di mana yang Tuhan katakan. Salah satu nubuatnya yang dia ingat adalah dia berkata, lepaskan umatku untuk kembali ke Israel. Dan dia bilang, aku robohkan setiap bentuk kekomunisan yang ada di Rusia. Dan itu terjadi beberapa tahun kemudian, semuanya berubah. Dan kalau saudara baca juga tentang tembok Berlin, tembok itu runtuh. Ada banyak pendoa syafaat yang khusus datang ke tempat itu untuk menempelkan tangannya dan berkata, aku robohkan tembok ini. Dan pada saat tembok itu rubuh adalah berkat daripada doa, saudara. Karena itu saudara, kalau Tuhan bebankan, misalnya rumah saudara itu penuh tekanan, Tuhan mulai gerakkan, putari tanah itu. Katakan, demi nama Yesus aku merdekakan. Mulai sekarang kerajaan Allah ada tempat ini. Kemenangan ada, berkat turun di tempat ini. Lakukan, saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan, saudara. Kemudian ada yang namanya yang tertawa dan bersukacita. Di dalam doa syafaat itu harus ada sukacita dan tertawa. Saudara, ada satu kesaksian dari Ibu Cindy Jacobs yang merupakan pendoa syafaat. Pada saat dia mau membuat buku yang judulnya Menduduki Kota-Kota Musuh, 6 kali komputernya rusak, saudara. Dan setelah itu dia mau pakai mesin fax, saudara. 2 kali mesinnya rusak. Tapi dia berpikir, nggak peduli mesin fax, saya masih bisa punya mesin ketik, saudara. Pakai mesin ketik, pada saat dia mulai menekan mesin ketiknya itu, saudara, mesin ketiknya macet, saudara. Pada saat itu dia bilang, entah kenapa ada ledakan ketawa dari perut saya. Dia bilang, saya ketawa dan saya berkata, iblis kamu goblok. Mau apapun yang kamu buat, kamu tidak akan bisa menghalangi buku ini jadi. Pada saat dia ketawa, tiba-tiba saudara, komputernya jalan, saudara. Tiba-tiba mesin ketiknya lancar dan dia berkata, berubah menjadi lebih baik dari sebelum saya pakai. Dia bilang begitu. Dan kemudian mesin faxnya semua jalan. Dan itu diteguhkan dengan Amsal 15 Mazmur 2 ayat 4 yang mengatakan, saudara nggak usah buka, Tuhan tertawa dan mengolok-ngolok musuh-musuhnya. Pada saat engkau tertawa, itulah sumber daripada kemenangan. Itu merupakan bukti bahwa kemenangan sudah ada di tangan Tuhan kita. Dan kita boleh tertawa dan bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang pemenang. Amin, saudara. Karena itu jangan jadi orang yang selalu sedih. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi semangat yang patah, kepedihan hati mematahkan semangat. Di dalam doa harus ada sukacita. Kalau saudara berdoa sesuatu, kemudian mulai saudara berdoa dengan beban, tapi sekali waktu tiba-tiba sukacita itu datang, itu merupakan jawaban bahwa doa saudara sudah menang, sudah selesai, sudah dibereskan. Karena itu belajar tanggap dengan gerakan Allah, dengan tanda-tanda yang Allah berikan.
Dan yang terakhir, di dalam doa juga ada tangisan dan erangan. Ada tangisan, ratapan, ada kepedihan yang dalam. Itu seperti yang Yesus rasakan di Taman Getsemani. Dia bergumul bahkan sampai mencucurkan darah keluar dari keringatnya. Karena apa? Beban dalam doa, beban dalam pergumulan. Rasul Paulus juga pernah mengalami, dikatakan, karena engkau aku mengalami lagi sakit bersalin. Dan Nehemia dan nabi-nabi pernah mengalami hal itu, bahkan sampai keluar kitab yang namanya kitab ratapan, sebagai bukti bahwa di dalam doa juga ada ratapan. Ada hal-hal yang kita harus tangisi, kita harus katakan, Tuhan jawab, kasihani demi umatmu, demi orang lain. Mari saudara, kita mulai lakukan tugas kita. Kalau saudara sudah dengar banyak hari ini tentang doa, itu tidak akan cukup kalau saudara tidak pernah mengalami. Alami, maka saudara akan lebih exciting, lebih lagi merasakan indahnya berdoa, lebih lagi merasakan sukacita berdoa, dan lebih lagi mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau saudara melatih diri, percayalah, kemenangan dalam hidupmu pun akan Tuhan jawab. Doa yang efektif itu merubah segala sesuatu, merubah keadaan zaman, merubah keadaan nasib, mengatasi segala hukum, memungkinkan segala sesuatu terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Sementara menyanyi, buka hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan biar sungguh hati kita terbuka di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Aku tidak mau hanya menjadi pendengar saja, tapi aku mau masuk menjadi laskar doamu yang punya kekuatan. Diperhitungkan di hadapan engkau maupun iblis. Diperhitungkan sebagai orang yang melakukan kehendak Allah pada zamanku. Dan diperhitungkan sebagai orang yang merubah zaman karena doa-doaku. Saudara, mari, jangan pedulikan persoalanmu, saudara. Karena di dalam doa, kalau saudara bergabung menjadi pasukan doa, Allah akan lebih peduli akan persoalanmu. Allah akan menjawab doa-doamu. Bahkan dia akan menggerakkan banyak orang untuk berdoa untuk saudara. Tapi mari kita mau untuk menjadi berdoa. Mulai segala sesuatu dengan berdoa, maka Tuhan akan tingkatkan. Tuhan akan berikan kepercayaan demi kepercayaan kepada engkau dan saya. Kalau saudara melatih dirimu sebagai pendoa. Kata ini anak-anakmu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sedang mencari pendoa-pendoa pada akhir zaman ini untuk mempertahankan negeri, untuk mendirikan tembok Tuhan. Bapak, Engkau tahu kesederhanaan mereka. Engkau tahu hati-hati yang terbuka Tuhan. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, turunkan kekuatan-Mu atas mereka. Turunkan karunia doa itu atas kami semua Tuhan. Supaya kami bisa berdoa, supaya kami bisa menjamah hati-Mu, supaya kami bisa menangkap perasaan-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi orang yang menemukan sumber daripada segala sumber, yaitu Engkau sendiri dan kekuatan di dalam doa. Yesus Tuhan. Yesus, hamba percaya Kau tahu Tuhan betapa banyak pergumulan anak-anak-Mu yang di sini. Kau tahu kerinduan mereka satu persatu Tuhan. Hambanya bisa berdoa supaya sungguh Kau mau menjawab mereka. Dan Kau lihat setiap apa yang akan mereka tabur Tuhan. Hamba percaya sesuai dengan firman-Mu. Kalau mereka tabur, mereka akan menuainya berlipat kali ganda. Kalau mereka mulai mendoakan orang lain, mereka akan menuai kemenangan-kemenangan, jawaban-jawaban, keberhasilan-keberhasilan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hati yang tahir kepada kami semua. Hati yang mau dibentuk dan dilembutkan. Supaya kami peka terhadap Engkau. Supaya kami bisa bersekutu dengan Engkau. Supaya kami bisa dipersatukan dengan Engkau sendiri, Roh Kudus. Mari Roh Kudus cengkeram kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Hamba rindu untuk berdoa khusus untuk keluarga di sini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka dan beban-beban mereka. Tapi satu hal yang Kau taruh dalam hatiku Tuhan, bahwa Engkau rindu untuk keluarga ini mengalami lebih lagi kemenangan yang daripada-Mu. Hamba rindu Tuhan untuk Engkau, bahkan Engkau sendiri rindu untuk mereka lebih lagi meningkat di dalam pelayanannya, dalam kerohaniannya, dalam segala yang mereka persembahkan kepada-Mu. Dan hamba berdoa supaya itu menjadi kenyataan di dalam hidup mereka Tuhan. Mulai dari Bapak Stefanus, istrinya, anaknya Tuhan,
baik yang laki maupun perempuan, hamba tahu mereka berarti di hadapan-Mu. Jamah mereka Tuhan, bentuk mereka, khususkan mereka, karena hamba tahu mereka spesial di hadapan-Mu Tuhan. Hamba tahu bahwa mereka berdiri di depan, banyak mengalami serangan-serangan. Karena itu kami sebagai jemaat di sini berdoa untuk perlindungan atas mereka Tuhan, dari segala yang jahat, dan selesaikan rencana-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sembuhkan setiap luka hati Tuhan. Hamba tahu ada beberapa dari mereka yang sedang mengalami luka hati. Tuhan, sembuhkan kekecewaan yang dialami. Sembuhkan Tuhan, supaya sungguh Tuhan, keluarga ini penuh kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat di sini ke dalam tangan-Mu. Segala keberadaannya, segala pergumulan soal ekonomi, segala pergumulan soal penyakit, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya Engkau Allah yang lebih mengerti kami dari kami mengerti diri kami sendiri. Dan Engkau Allah yang akan menjawab setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada seorang pun yang luput dari pandangan-Mu dan jawaban-Mu Tuhan. Hamba tahu karena Engkau begitu mengasihi kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami kembalikan semua kemuliaan, hormat, semua pujian kepada Engkau Allah, Putra dan Roh Kudus. Engkau yang layak, karena Engkau yang memiliki kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.